Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Vesa Asifa Nurul Haq Eskom MMSI, berikut saya coba membuat penjelasan dari BPMN untuk sebagai syarat mengerjakan UAS. Dari sini coba saya mau menjelaskan sedikit apa itu BPMN yang saya pakai pada tugas sebelumnya. BPMN di sini adalah tingkatan dari Business Process Model and Notation, yaitu standar pemodelan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam bisnis proses diagram. Kalau bisa saya simpulkan, BPMN ini lebih mirip flowchart, akan tetapi di dalam flowchart itu kan hanya menjelaskan satu proses pada satu notasi atau satu shape ya, kalau bisa dibilang itu kotak atau simbol proses. Dalam BPMN ini di dalamnya bisa terjadi beberapa proses yang bisa kita notasikan dalam bentuk seperti alur diagram, di mana dalam notasi tersebut atau dalam kotak yang biasa kita sebut flowchart itu, ketika dimasukkan simbol lain maka akan bertambah artinya. Bisa ditambahkan beberapa proses ya dalam suatu kotak tersebut. Dalam pembuatan BPMN ini bisa dibilang untuk perancangan sistem atau perancangan alur dari sebuah sistem atau aplikasi bisa dijelaskan dalam bentuk notasi sebagai berikut. Nah, ini contoh dari simbol-simbol notasi dari BPMN, dimana yang sama sih seperti flowchart pada umumnya. Start event itu dinotasikan dengan lingkaran, itu untuk memulai dan akhir. Jadi ketika memulai suatu project atau langkah awal, itu kita bisa menggunakan simbol lingkaran hitam. Lalu task di sini bisa digambarkan kotak, yaitu sebuah satu proses kalau di sistem flowchart. Dan dalam di BPMN ini sama, cuma satu. Tapi dalam BPMN ini bisa dalam satu kotak itu kita menambahkan notasi lainnya seperti tanda tambah di bawahnya. Contoh seperti yang berikut. Nah, di sini ada subproses. Nah, di situ akan ada dalam subproses itu bisa ada proses lain di dalam proses. Ya, contohnya di sini pendaftaran, di mana pada aktivitas tersebut ada mengisi formulir, verifikasi formulir, penyimpanan data dan seterusnya. Dan kalau untuk arah diagram ini atau sequence flow ini bisa diartikan sebagai alur setelah dari proses tersebut ke arah mana. Dan berikutnya itu end event itu sama seperti start event. Nah, kalau ini sama seperti jajar genjang di flowchart. Belah ketupat dalam flowchart itu biasanya ini eksekusi yes or no kalau di dalam flowchart. Dan kalau di BPMN ini sama fungsinya, ketika dia memenuhi kondisi atau syarat tertentu, maka eksekusinya akan ke arah mana? Apakah terpenuhi, maka eksekusinya akan ya, atau tidak terpenuhi akan tidak, itu ke arah mana atau kembali ke arah mana. Sama seperti flowchart kalau yang seperti ini. Nah, ini contoh dari proses mengerjakan sholat.
Dan di sini coba saya juga menjelaskan tugas saya yang kemarin seperti yang Ibu minta, bahwa menjelaskan BPMN pada tugas sebelumnya yang saya kerjakan seperti ini. Ini tugas yang saya kerjakan pada waktu lalu. Di sini saya pernah membuat di tugas sebelumnya adalah saya membuat program atau membuat alur sederhana dari pendaftaran jamaah umroh. Di sini ada jamaah, dan sini ketika ingin umroh itu info pendaftaran, lalu jamaah itu mengecek kelengkapan, mengecek jadwal, mengecek kesiapan jamaah, lalu dimasukkan ke database jamaah. Setelah masuk database jamaah itu konfirmasi ke jamaah ini akan kemana, apakah ingin ke setuju dengan jadwal tersebut, atau setuju dengan harga tersebut, setuju dengan pemberangkatan tersebut. Jika iya, akan melakukan pembayaran, cetak kwitansi dan tiket proses pulang pergi. Setelahnya jamaah berangkat. Jika tidak, maka akan kembali ke pendaftaran, disampaikan dan dikembalikan lagi ke jamaah. Pada proses BPMN kita lebih membuatnya lebih terinci sebenarnya. Jamaah ingin umroh. Nah, di sini akan BPMN ini akan di dalam proses itu ada proses lain, melakukan pendaftaran, menerima informasi perjalanan, persetujuan jadwal, konfirmasi kelengkapan, dan administrasi lainnya. Ketika jamaah setuju, maka akan langsung ke proses eksekusi ini. Ya, yes or no, dialog box tadi. Apakah setuju? Kalau iya, maka akan melanjutkan seperti diagram seperti ini. Ini adalah proses di mana yang dilakukan oleh Biro Perjalanan. Nah, ini adalah proses yang diketahui oleh jamaah. Jadi jamaah tidak perlu tahu apa yang dilakukan oleh birokrasi perjalanan tersebut. Yang harus diketahui adalah ingin ketika sesuai maka selesai. Nah, ini adalah proses dari pekerjaan atau yang dilakukan oleh alur yang dilakukan oleh Biro Perjalanan itu sendiri. Ketika sudah memenuhi syarat, maka Biro Perjalanan akan melakukan operasi seperti ini, melakukan pembayaran, mengkonfirmasi jadwal keberangkatan, lalu konfirmasi kepada calon jamaah kembali. Setelah itu akan langsung proses berikutnya, kalau setuju mengajukan visa, mengajukan tiket, mengajukan itinerary atau perjalanan, dan mengecek semua kebutuhan atau mengecetak semua kebutuhan, ya, termasuk tiket dan lain sebagainya. Nah, hasil akhir baik berkas atau kebutuhan lainnya digunakan oleh jamaah yang diperlukan, maka akan dikirim kembali ke jamaah. Lalu ini adalah input kelengkapan administrasi, ya, seperti untuk laporan bulanan. Nah, kemungkinan di sini akan hasil akhir ketika sudah proses, maka kantor akan melakukan evaluasi bulanan, ya, seperti perhitungan laba, perhitungan dan lain sebagainya. Nah, itu dia sekilas pendapat saya atau ringkasan saya atau pengetahuan saya yang sedikit tentang BPNM
agar kiranya dapat berkenan dari Ibu sebagai syarat UAS saya. Nama saya Waskita Utama, NIM saya 22010102043. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.